Ibu Anissa Nurfadila Mamang akan menjelaskan tentang materi yaitu sumber sejarah. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui apa sih itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik fisik yang dalam bentuk tertulis, lisan maupun audiovisual, yang dapat digunakan sebagai bukti untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Sumber-sumber ini adalah jejak kaki masa lalu, karena mengandung informasi tentang kehidupan manusia di masa lampau, seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Belanda yaitu J. Romein. Nah teman-teman, adapun arti penting dari sumber sejarah seperti yang saya katakan tadi adalah sebagai dasar untuk merekonstruksi dan memahami peristiwa masa lalu secara akurat. Nah, sumber sejarah seperti lisan, tertulis, dan benda berperan sebagai saksi bisu di kejadian masa lampau, sehingga sejarawan dapat menggunakannya dalam membangun narasi sejarah yang kredibel dan membuktikan kebenaran suatu sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Nah, selanjutnya kita akan melihat sumber-sumber dan jenis sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Tetapi terlebih dahulu kita akan membahas berdasarkan sifatnya agar kalian lebih paham. Jadi berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer adalah sumber yang dibuat oleh saksi mata atau pelaku langsung yang melihat peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, naskah proklamasi, surat pribadi R.A. Kartini. Nah, yang kedua ada sumber sekunder. Sumber yang dibuat oleh seseorang yang tidak mengalami langsung kejadian atau peristiwa tersebut, tetapi mengutip dari sumber primer. Nah, contohnya buku sejarah yang ditulis berdasarkan naskah-naskah kuno. Nah, yang terakhir ada sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber yang merupakan hasil komplikasi dari sumber primer dan sumber sekunder. Biasanya berupa ensiklopedia atau buku referensi umum. Nah, apakah kalian sudah paham sumber sejarah berdasarkan sifatnya? Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada 4, sumber tulisan, lisan, benda, dan audiovisual. Nah, sumber tulisan adalah catatan atau dokumen tertulis yang berisikan informasi tentang peristiwa masa lalu, seperti prasasti, batu atau logam, naskah kuno, seperti babat atau dokumen. Nah, yang kedua ada sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah keterangan langsung yang disampaikan secara lisan dari pelaku atau saksi mata. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah, misalnya veteran. Nah, yang ketiga itu ada sumber benda. Sumber benda yaitu benda-benda fisik peninggalan masa lalu yang dapat disentuh atau dipegang. Nah, contohnya artefak seperti kapak, gerabak, dan patung. Nah, yang keempat itu sumber rekaman audiovisual. Nah, rekaman ini berisikan tentang penggambaran suatu sumber sejarah yang terjadi pada masa lalu yang dapat dilihat dan dapat didengarkan juga. Contohnya seperti pembacaan naskah pidato proklamasi. Jika kalian telah mengetahui hal-hal yang telah dijelaskan tadi, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 5 teman-teman. Ada pemilihan topik, yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga verifikasi atau kritik sumber, yang keempat ada interpretasi atau penafsiran sumber, yang kelima ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, yang pertama pemilihan topik. Nah, kalian harus menentukan terlebih dahulu tema atau peristiwa sejarah yang akan kalian teliti. Nah, ini juga harus sesuai minat atau ketersediaan sumber yang ada teman-teman.
Nah, yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber. Nah, pengumpulan sumber ini adalah kita mengumpulkan berbagai sumber atau data sejarah yang relevan, baik dan memberi dari beberapa sumber juga teman-teman, seperti sumber tertulis, lisan, benda maupun rekaman atau audiovisual. Nah, yang ketiga ada verifikasi teman-teman atau kritik sumber. Nah, kritik sumber itu kita melakukan pemeriksaan keaslian dan kebenaran dari sumber-sumber yang kita telah kumpulkan seperti itu. Nah, melalui kritik eksternal atau keaslian fisik dan kritik internal atau isinya sumber tersebut teman-teman. Yang keempat ada interpretasi atau penafsiran sumber. Nah, kita menafsirkan data yang telah diverifikasi untuk mencari makna atau hubungan sebab akibat serta sudut pandang yang logis teman-teman. Nah, yang kelima atau langkah terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Nah, pada tahap ini kita menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang utuh dan sistematis. Nah, teman-teman, berdasarkan materi yang telah saya paparkan, semoga teman-teman dapat paham tentang sumber sejarah. Dadah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.